Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman bersifat wujud serta kidam pujaan umat siang jam malam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad pangkatnya tinggi dunia akhirat serta selatan utara timur ju barat. Mulanya jalur diserakkan kanai kulari dinan bapalun, mulanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirik tabang ramu-ramu inggok mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak basobik namu kadang indak baimbaukan gala sambah tasirak ke tengah-tengah. Luruh kaunan dari pasar baru disinan hati takabik minta ampun embo dahulu jawablah salam dinan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insana sulah bidang projek dimanapun berada, alhamdulillah di bulan puasa yang alah mencapai pertengahan bulan ko, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di dalam rangka kembali memperkuat pengetahuan kita, ilmu-ilmu kita tentang adat dan budaya Minangkabau. Jadi di sana belakangan ko sedang viral dan sedang angin-anginnya pembahasan di media sosial kita bahasanya tentang tidak jadinya timnas Indonesia umur 20 ataupun kita sebagai negara Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia umur 20. Jadi penyebab batalnya ku mungkin usana sadaunya alah bana mendanga di berbagai platform yang ada, YouTube, Instagram, Facebook dan segala macamnya, dan kita akan menguak kembali menurut perspektif dari anak muda Minangkabau, dan kita akan kaitkan dengan apakah ada pepatahnya ataupun hal-hal lain yang bisa kita kaitkan dengan adat kita. Yaitu rencana selamat datang di Balai Nan Randah. Ya, dan sana sulah bendang kesadonyo. Pada kesempatan yang berbahagia aku, kita tidak akan membahas terlalu dalam loh. Karena di sana ambo yakin adalah mandang acok bana akhir-akhir ko tentang persoalan-persoalan yang sedang terjadi terkait dari Piala Dunia umur 20 yang sebenarnya akan diselenggarakan di Indonesia. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya resmi ataupun FIFA resmi membatalkan Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah umur 20 gitu kan. Jadi dari kita pemuda dan pemudi Minang sebenarnya harus melek juga terkait itu, karena memang kita akui gitu ya, di Indonesia terkhususnya kawan-kawan para pecinta bola itu memang anak-anak muda kebanyakan. Tapi kalau kita lihat di luar negeri kawan-kawan, khususnya kita ambil contoh tuh di Liga Inggris lah, liga yang banyak banda disukai. Mungkin dunia aku mengakui Liga Inggris dengan kompetitifnya, dengan pemain-pemain yang luar biasa gitu kan, berbeda dengan liga-liga lainnya, apalagi dengan Liga Indonesia. Jadi apa yang dimaksudkan di sana bahwasanya yang menjadi perbedaan pertama adalah di Indonesia yang banyak menyukai bola itu adalah dari anak-anak muda, sedangkan di luar negeri itu di sana pencinta bola itu lebih banyak kepada orang-orang dewasa di sana. Jadi sebenarnya bola itu dinilai oleh mereka adalah sebagai tempat hiburan gitu. Karena orang-orang dewasa yang biasanya lah apa-apa gitu kan, lah gaya-gaya. Coba lah sana lihat tonton di Liga Inggris itu kan jarang mana yang ada anak-anak mudanya gitu. Banyak apa-apanya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan anak-anak muda kok. Sehingga nanti mengakibatkan serupa, ya mohon maaf, biasanya pertandingan derby itu di Indonesia kan banyak terjadi setelah itu gitu kan. Jikalau kalah klubnya hanya akan bertindak anarkis ataupun bertindak di luar nalar sesudah itu gitu, atau bisa aja sedang pertandingan tuh masuk ke dalam lapangan kan gitu. Di Liga Inggris tuh di sana karena apa-apa tuh itu aja meminimalisir gitu kan, terjadinya kekerasan tuh agak kurang di situ. Jadi itu makanya tidak perlu mana dibenteng dengan pagar yang tinggi di sana gitu. Itu tuh di liga luar tuh. Jadi sana yang perlu di sana ketahui dan bisa juga diteliti lebih lanjut, sebenarnya yang menonton sepak bola itu adalah orang-orang yang stres sana. Itunya. Itulah makanya kita lihat di luar negeri itu yang menonton sepak bola itu yang memang banyak apa-apanya gitu, setelahnya pulang kerja gitu kan, setelahnya stres sibuk dengan aktivitasnya yang mungkin monoton. Jadinya ya sepak bola itulah pelarian sebagai tempatnya
bersenang-senang gitu kan, sebagai tempatnya bisa jadinya main judi bagi di situ, taruhan bola dan segala macam. Ya itulah kalau di kita kan tidak pemuda. Nah berarti ya pemuda di Sumatera Barat dan juga mungkin kan tidak bisa kita pungkiri Sumatera Barat pemuda dan pemudinya banyak juga yang pecinta bola gitu kan, bahkan sampai fanatik benar kan gitu. Jadi di sana yo apakah kita memang benar-benar stres hari ko pemuda dan pemudi kok, terkhusus bagi pemuda dan pemudi Minangkabau di sana. Itu makanya ketika memang Allah menggeluti bana soal itu, ya cobalah ambil positifnya yang bisa kita bahas. Nah apa tuh ya, kenapa Piala Dunia umur 20 kok tidak jadi dilaksanakan di Indonesia? Di sana mungkin lah pernah mendengar kecambu tadi lah observasi gitu kan, lah mengkaji dari berbagai banyaknya narasumber, pemantik-pemantik diskusi ya terkait itu. Jadi kan yang permasalahan intinya itu adalah ketika bangsa ataupun negara Israel yang Allah lolos FIFA gitu ya, ceritanya kah Allah lolos FIFA dan itu sebenarnya kan berhak tuh untuk ikut Piala Dunia. Tetapi karena kita di Indonesia ya, karena mementingkan ibaratnya ya perpolitikan di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang mencintai ala namanya teh, ataupun Indonesia itu kan ibaratnya yang memproklamatori untuk kemerdekaan ataupun bebas dari penjajah untuk negara-negara luar gitu. Ibaratnya karena Indonesia aku memang negara yang terjajah aja, jadi tidak menyetujui jika kalau ada negara yang bersifat Zionisme gitu kan, penjajahan. Nah itu Indonesia akan menjadi aksi perdamaiannya ya, salah satu lah gitu untuk memperjuangkan perdamaian di dunia kan, serupa itu tuh kisahnya di sana. Jadi ya Indonesia akhirnya dengan banyaknya orang-orang ataupun tokoh-tokoh gitu ya, partai juga yang menolak dari negara Israel itu untuk datang ke Indonesia, kan gitu, untuk mengikuti Piala Dunia umur 20 di bidang sepak bola di sana. Ingat garis bawahi di bidang sepak bola. Ambo tidak juga tahu apakah hanya di bidang sepak bola ke saja negara Israel itu ditolak di Indonesia, ataukah memang di bulu tangkisnya, mungkin di main volleynya, mungkin di takraunya dan lain-lainnya. Kan tidak hanya satu sepak bola saja olahraga yang dimainkan ke seluruh dunia dari Israel pun sana, baik itu pun dengan Indonesia kan gitu. Ada bulu tangkisnya gitu, ada takraunya juga gitu kan, ada voli pantainya dan segala macamnya. Kok akhirnya dengan keputusan yang diambil ada beberapa pihak kok ibaratnya menolak gitu ya, dengan alasan-alasan nasionalisme tadi, dengan alasan-alasan tadi ya, karena tidak sesuai dengan ideologi ataupun idealisme yang telah ditujukan oleh tokoh-tokoh kita terdahulu, para proklamator pendiri bangsa kok. Salah satunya ya kita tahulah Ibu Megawati pun menyatakan tidak sepakat dengan partainya gitu untuk mendatangkan Israel ke Indonesia kok. Begitu juga dengan partai yang lain dan juga para tokoh-tokoh lah, ada tokoh Bali juga dan segala macamnya yang menolak gitu kan. Jadi ya kita tidak bisa mana namanya itu kawan, tidak bisa mencampur adukkan sebenarnya pembahasannya dari yang namanya politik gitu kan dengan olahraga gitu. Ya harusnya memang ya, olahraga lo gitu kan, politik lo. Dalam artian risiko ya, kalau memang lah ya ceritanya dengan Qatar yang menolak keras Rusia gitu kan. Jadi itu diakui oleh FIFA, tapi bagaimana dengan Indonesia yang ya langsung disingkirkan gitu kan. Banyak juga informasi yang kita dapat ya, bahwasanya salah satu alasannya dari FIFA untuk menolak Indonesia sebagai tuan rumah gitu kan, karena memang ya Indonesia tuh ada kasus yang terjadi, kasus di Kanjuruhan tuh. Itu juga yang menjadi salah satu yang membuat FIFA tuh akhirnya menolak gitu kan, di samping dari mungkin ada juga tujuan politiknya gitu. Tujuan politiknya mungkin juga tuh karena Israel kok ditolak di Indonesia gitu. Tapi ya kita kurang gerak, capek saja sebenarnya dari PSSI di sana terkait itu. Terkait dari namanya kurang komunikasi lah, ibaratnya miskomunikasi antara PSSI dengan FIFA kok. Harusnya kan kasih tujuh baiknya. Dan si Ali di sana ada yang menarik yang ingin saya sampaikan, ikut tentang kita membuka seketik pola ataupun mindset berpikir gitu di sana. Kini gitu,
persoalannya ko mungkin kita kenal ya, dan kita alam baca juga tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh dari Indonesia, the founding father Indonesia, dan salah satunya itu presiden wakil presiden pertama di Indonesia, ada Bapak Soekarno dengan Bapak Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ko beliau dari Sumatera Barat sana. Jadi Yudun sana mungkin tahu bahwasanya orang berdua ko ini tidak connect bagi ada secara ideologi gitu lah. Dalam membangun bangsa ko mereka punya cara masing-masing di sana, walaupun mereka presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia gitu. Ya maksudnya ketika Bapak Insinyur Soekarno menginginkan kemerdekaan Indonesia dengan cara serupa itu, mendamaikan Indonesia dengan secara serupa itu, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serupa itu, Muhammad Hatta ko beda lo gitu. Beda lo caranya, sehingga ya memang diwajari dan dipahami mereka ko memang berbeda dari segi idealisme dan ideologinya di sana. Nah, tapi di sana yang menarik adalah secara pribadi. Nah, itu secara pribadi orangku bersahabat gitu. Orangku dakik di sana, bahkan sampai meninggalnya Insinyur Soekarno ataupun Muhammad Hatta ko, mereka masih bersahabat gitu. Nah, hal itu bisa terjadi di sana gitu. Kalau kita kaitkan lo kepada agama tentang dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel ko, agama Islam tu rahmatan lil alamin di sana. Ya memang kalau kita menerima gitu ya Israel, berarti kita akan ibaratnya takutnya gitu ko Indonesia ko ataupun Palestina ko akan bersedih jadinya gitu kan. Bersedihnya apa? Karena ya kenapa Indonesia yang jelas-jelas mengatakan anti penjajahan tapi membela kita kecil kan, orang Palestina ko misalnya, tapi diterima juga Israel untuk datang ke Indonesia gitu. Mohon maaf di sana, apakah sebelumku tidak pernah juga diterima Israel ke Indonesia kan itu. Jangan sampai hanya untuk memutuskan namanya itu birokrasi yang bertele gitu kan, karena kesalahan satu dua orang pihak jadinya ya para generasi muda Indonesia ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia, malah panik berjuang gitu kan, berlatih. Nah, akhirnya gagal untuk membela timnas Indonesia. Nah, jadi sebenarnya di sana yang ingin kita sampaikan adalah perlunya kita manimbang gitu ya. Perlunya kita sebelum mengambil keputusan tuh ya dikaji dulu gitu. Dikaji dulu apa nan kusuk itu dulu gitu. Dicari benang merahnya. Jadi kita tuh nak mungkin sekali berpikir tu ya sekali putus dah. Pikiran tu nak sekali nantakana dan nak sekali melumpek saja di sana gitu. Dan juga kita pahami dia sampai samu se tinggi sawah aja pun batangnya kan gitu. Itu arah untuk adatnya di sana, karena memang dari segi posisi harus kita pahami gitu. Apa yang terjadi terkait dari Piala Dunia umur 20 kok. Mudah-mudahan menjadi pembuka pengana untuk kita bersama di sana. Mudah-mudahan dipahami apa yang ingin Ambo sampaikan tadi, ya bahwasanya idealisme pemikiran kita tu dapat berperang di sana, dapat pecah belah do kita. Tapi kalau secara pribadi ya kita harus pahami juga apa yang terjadi dengan generasi muda kita, akhirnya apa yang terjadi dengan ya mimpi-mimpi mereka gitu kan. Dengan negara Israel ya kita permasalahan perpolitikan ya itu tidak bisa kita pungkiri doh gitu. Kan memang ya perpolitikan tuh dari mana pun akan masuk di sana. Kan gitu. Kawan-kawan dari dunia politik pun juga menyampaikan politik tuh bersihnya gitu. Tapi oknumnya membuat bau-bau politik tuh menjadi negatif gitu. Kan itu permasalahannya di sana. Segitunya di sana. Mohon maaf, Ambo bukan ahli, tapi hanya untuk membuka pikiran dan pengana dari sunnah saja. Mudah-mudahan bertambah panjang dengan mendengar ibaratnya tuturan dari Ambo ko, dan mencoba mencari referensi lain, dan nantinya akan datang kembali ke channel ko dan akan mengomen di channel ko. Ambo tunggu di sana. Terakhir, ibarat bidak kecil yang lu sudah pakai kena lu langkok bandar di sana, jika belaya mendapi-napi, kok ke tengah takut di buaya, kok ke tepi takut dek ke lubang. Tak mungkin si buto kaman bimbang, si bisu kaban nyanyi, si lumpuh kaman nari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.